pekerja mengeluh tentang perlakuan perusahaan terhadap mereka. Sebagian mengatakan merasa ditipu, diancam, ditahan di luar kehendak mereka, atau dipaksa untuk melunasi hutang yang tidak dapat diselesaikan. Sebagian pekerja menyampaikan bahwa mereka secara teratur diganggu oleh pihak berwenang, diangkut dalam penggerebekan dan ditahan di fasilitas pemerintah. Buruh sawit memandang bahwa pemerintah masih abai terhadap kondisi dan nasib perkebunan sawit, sementara pemerintah sangat pemurah terhadap pelaku industri sawit. Sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di antaranya, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang adil dan kondisi kerja yang memadai, serta memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ini mencakup hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman, menerima upah yang wajar, dan menikmati jaminan sosial. Sedangkan kewajiban pekerja harus melaksanakan pekerjaan dengan tanggung jawab, menaati seluruh peraturan perusahaan, menjaga etika kerja yang baik, meningkatkan kemampuan kerja, serta menjaga rahasia perusahaan. Untuk kesimpulannya, untuk menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kita harus menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang, agar setiap warga negara dapat menikmati hak mereka tanpa mengabaikan kewajiban. Apabila keseimbangan itu ada, akan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif, yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sosial serta ekonomi. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini akan saya tampung dan akan kami jawab. Yang pertama, pertanyaan dari Amble. Kenapa para buruh merasa diancam oleh pemerintah dan perusahaan sawit? Yang pertama, alasannya kondisi kerja dan upah. Banyak buruh yang bekerja di industri sawit menghadapi kondisi kerja yang buruk, seperti upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kesehatan yang tidak memadai. Yang kedua, hak-hak pekerja. Di beberapa kasus, hak-hak pekerja mungkin tidak dipahami atau dilindungi dengan baik. Misalnya, hak untuk berserikat atau berunding secara kolektif bisa dibatasi, sehingga buruh merasa tidak memiliki saluran untuk menyuarakan keluhan atau perbaikan. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah mungkin tidak mendukung perlindungan buruh secara memadai atau malah memihak kepentingan perusahaan besar di atas hak-hak pekerja. Untuk pertanyaan kedua, Cukup? pertanyaan kedua yaitu dari Hamila. Bagaimana pemerintah dapat menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh pekerjaan yang adil dan layak? Untuk bisa menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan yang adil dan layak, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah, seperti menetapkan regulasi ketenaga kerjaan yang ketat, mengimplementasikan kebijakan anti diskriminasi, dan memastikan adanya pengawasan yang efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selanjutnya pertanyaan dari Yulia. Apa peran pemerintah dalam kasus ini? Peran pemerintah dalam kasus ini yang pertama adalah regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah harus menetapkan regulasi yang melindungi hak-hak buruh seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan hak untuk berserikat. 2. Pengawasan dan inspeksi. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan inspeksi rutin di tempat kerja untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta hak-hak buruh. Yang ketiga, menyediakan saluran pengaduan.
Pemerintah harus menyediakan saluran yang efektif bagi buruh untuk mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran hak-hak mereka. Yang keempat, mendukung organisasi buruh. Pemerintah dapat mendukung keberadaan dan aktivitas organisasi buruh atau serikat pekerja yang berfungsi untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah bisa menyediakan pelatihan untuk buruh mengenai hak-hak mereka dan cara menuntut perlindungan hukum. Ini juga termasuk mendukung pendidikan tentang praktik kerja yang aman. Akan tetapi dalam kasus ini pemerintah masih abai terhadap kondisi dan nasib buruk perkebunan sawit. Cukup? Cukup. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.